one of my highest high. Pada saat ngeliat dia pakai baju seragam dan nganterin dia sekolah, dan ngelihat dia masuk sekolah pakai baju seragam di usia dia yang udah 9 tahun gitu. Sagittarius itu kan termasuk salah satu zodiak yang paling rasional nih dan sangat logik. Iya. Ya kan? Iya. Ada nggak sih zodiak yang membuat kamu tidak logik dalam hal percintaan? Wah, ini pertanyaan menjebak nih. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Oke. Terus terang, aku orangnya tuh nggak begitu paham zodiak. Jadi kayak nggak mengikuti. Jadi kayak aku juga nggak, kayak kalau ketemu orang baru atau misalnya kenalan sama prospek cowok gitu, prospek pacar gitu misalnya, aku nggak pernah kayak nanya gitu, lo bintangnya apa gitu. Cuma yang aku tahu di sekeliling aku tuh banyak banget orang Gemini dan Libra kebetulan. Mamaku tuh Libra gitu, dan somehow sahabat aku tuh banyak banget Libra. Mungkin karena mereka bisa menyamankan aku in a way, membantu aku untuk, mungkin karena Sagittarius tuh orangnya thinker banget ya. Bukan thinker apa sih, logis banget. Jadi kayak ketemu Libra yang banyak pemikiran mungkin bisa membantu aku memutuskan. Aku nggak tahu apa. Tapi yang pasti Gemini dengan personality-nya yang wah luar biasa sekali, itu kadang-kadang aku suka kurang lebih kayak suka jadi kayak bingung gitu, gue harus gimana sih gitu jadinya gitu, kayak gue nggak ngerti gimana caranya bersikap nih, harus begini nanti takut salah, begitu takut salah, ntar kalau pas dia lagi moodnya begini aku mesti gimana gitu, jadi kayak gak ketebak sama aku. Mungkin itu sih karena kebetulan banyak di sekeliling aku, termasuk salah satu mantan. Gitu. Kamu kan Sagittarius 19 Desember ya, ulang tahunnya Aisyah tuh Sagittarius juga kan. Benar. 11 Desember. 11. Nah dia tuh dari kecil tuh udah logik juga kayak kamu atau gimana sih? Sebenarnya aku nggak tahu nih, apakah dia itu begitu karena aku atau emang dia tuh naturally seperti itu. Tapi mungkin karena aku tuh orangnya emang dari kecil, dari dulu orangnya logis banget. Jadi membesarkan dia pun aku ngobrolnya sama dia juga begitu, logis. Menjelaskan apa-apa dengan dia pun aku berusaha mencari bahasa dan mencari penjelasan yang selogis mungkin yang bisa masuk ke ya pengertian pemahamannya dia di stage umur manapun dia ada gitu. Jadi mungkin karena aku terbiasa menjelaskan apa-apa dengan cara yang logis, menjelaskan apa-apa dengan runut yang bisa masuk ke logikanya dia. Mungkin itu akhirnya sedikit banyak membuat dia menjadi orang yang logis gitu. Itu kelihatan dari cara dia kalau misalnya protes sama aku, kalau misalnya cara dia misalnya discuss sesuatu sama aku, kelihatan banget bahwa dia seperti itu gitu. Aku nggak terlalu tahu sih itu is good or bad, tapi kalau buat aku menjadi orang yang sangat amat logis banget itu sih bisa banyak menolongku sih selama ini gitu. Jadi setiap kali kepentok sama apa-apa atau ketemu dengan situasi apapun gitu, aku selalu kembali lagi ke logikaku gitu, dan buat aku itu bisa menenangkanku gitu di saat aku bisa menjelaskan sesuatu dengan dan menerima sesuatu dengan pemahaman logika gitu. Jadi kayak kehitung gitu semuanya sama aku gitu. Kita semua kan tahu nih sekarang Dena tuh aktif banget di Zumba. Yeah. Awalnya gimana sih perkenalan Dena sama Zumba itu? Gara-gara nyatut, sebenarnya awalnya aku dulu tuh ngikut. Jadi maksudnya ya sebagai partisipan aja. Dulunya tuh aku seneng banget ikut kelas Zumba. Tadi aku kayak cerita, aku suka banget nari, suka banget musik, suka banget olahraga. Kayak itu tuh 3 hal yang passion aku banget gitu. Jadi pas ketemu Zumba, olahraga Zumba, di dalamnya itu ada musiknya, itu adalah olahraga, dan kebetulan basic olahraganya adalah dance workout. Itu kayak itu gue banget gitu. Jadi dulu sukanya gara-gara itu. Tapi memang nggak pernah terpikir bisa jadi instruktur. Walaupun dulu sempet kepikiran, seneng gitu. Kayaknya kalau ngeliat instruktur Zumba tuh kayaknya wah seneng ya. Maksudnya mereka tuh hari itu ada di situ, mereka ada di depan,
membuat kita-kita yang ada di yang ikut kelasnya dia tuh menjadi lebih happy. Karena kan aku selalu bilang olahraga Zumba itu adalah happy workout. Aku selalu bilang itu adalah olahraga bahagia. Olahraga yang paling gak berasa olahraga. Aku waktu di Singapura, deket rumah tuh ada kayak pusat kebugaran gitu. Dan di sana tuh ada reguler kelas Zumba. Dan buat aku kalau misalnya aku lagi down, lagi nggak nyaman, lagi sedih, lagi butuh something to lift me up lah, aku pergi ke sana dan aku ikut kelas Zumba. Dan aku bisa ngelihat semua orang yang ikut, mereka semua random banget. Ada yang 18 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 60 tahun gitu. Dan ada yang emang punya basic menari, ada yang instrukturnya ke kanan dia ke kiri gitu. Ada yang sama sekali datang ke situ bener-bener untuk bikin apapun yang dia mau. Jadi kayak semua orang kemana dia sendiri ngapain gitu. Dan tapi semua orang end up sama. Semua orang end up happy, refresh, dan itu yang aku selalu bilang menyenangkan sekali kalau bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan impact seperti itu kepada hidup orang lain gitu. Mungkin instruktur aku pada saat itu dia nggak sadar gitu, aku datang ke situ tuh dalam keadaan aku lagi sedih gitu. Tapi pas selesai kelasnya dia, aku jadi lebih senang, jadi lebih happy. Dan dia nggak tahu itu gitu. Tapi ya itulah impactnya dia buat aku. Nah jadi pada saat di masa pandemi di mana aku yang kerja dari pagi sampai malam hampir bisa setiap hari, terus tiba-tiba aku nggak bisa kerja sama sekali di Singapura, border ditutup, praktis aku bener-bener di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Itu cukup berat buat aku pada saat itu. Jadi aku mikir, wah nggak bisa nih, aku punya waktu tapi aku nggak pakai waktu ini untuk do something in my life, aku bilang gitu. Gue nggak bisa biarin ini cuma ini lewat aja dan gue tiap hari cuma bangun tidur, bengong apa segala macam, nggak bisa. Gue harus do something. Dan akhirnya aku lihat ternyata olahraga Zumba pada saat itu memberikan banyak training untuk menjadi instrukturnya itu melalui virtual. Langsung aku ambil trainingnya secara virtual. Akhirnya aku jadi instruktur dan semenjak itu aku bener-bener start dari nol. Benar-benar belajar banget sampai akhirnya aku rutin ngajar seminggu 2 kali. Jadi Sabtu aku ngajar kelas Zumba untuk anak-anak, which is beautiful program. Zumba Kids itu I think is one of the most beautiful workout program untuk anak gitu. Karena di dalam kelas Zumba Kids itu kita sebagai instruktur tuh nggak hanya berkewajiban untuk ngajarin anak-anak itu untuk olahraga gitu, tapi banyak banget hal-hal yang ada di dalam formulanya yang kita harus masukin ke dalam kelas Zumba Kids. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mempunyai kepercayaan diri, melatih leadership, bagaimana kita bisa membuat hari itu menyenangkan untuk mereka, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa melatih koordinasi apa segala macam, dan memori mereka, dan menyenangkan banget sih. Itu salah satu hari yang aku selalu looking forward banget. Dan setiap hari Minggu aku ngajar kelas Zumba untuk dewasa. Dan ya udah akhirnya nggak lama kemudian aku dikontak oleh Zumba Home Office yang ada di Amerika. Mereka aware kalau misalnya aku jadi instruktur dan akhirnya mereka minta aku memberi kepercayaan kepada aku untuk jadi brand ambassador mereka di Indonesia. Jadi semenjak itu ya udah itu menjadi salah satu alhamdulillah ya, itu tempat aku bisa dapat penghasilan tambahan, penghasilan sampingan, dan buat mentalku itu penting banget dan itu menolongku banget sih secara mental gitu. Saat ini kan kamu juga lagi roadshow ya, Zumba di Indonesia. Iya. Ceritain dong tentang event-event kamu selama ini sama yang akan datang tuh apa aja sih? Jadi yang sekarang ini yang kita lagi mau bikin itu adalah Zumba Tour. Zumba Tour ini jadi kayak ya kelas Zumba yang dibuat dan diorganize oleh teman-teman, kebanyakan oleh teman-teman Zumba instructor yang ada di berbagai daerah. Jadi aku senang banget ya, Zumba instructor ini kita tuh besar banget komunitasnya di Indonesia dan kita tuh sangat amat begini satu sama lain gitu. Jadi we lift each other up, we support each other gitu. Dan aku senang banget sebagai Zumba instructor bayi, aku selalu bilangnya, tapi mereka tuh welcome banget sama aku gitu. Jadinya teman-teman membantu aku untuk bikin yang namanya Zumba Tour, di mana kita bikin kelas Zumba spesial di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. So far kita ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan di Sulawesi. Sulawesi itu kita di beberapa provinsi. Intinya datang, ngajar kelas Zumba, dan udah gitu. Hampir seperti show performance of air, cuma bedanya aku nggak nyanyi, itu aja. Cuma yang menyenangkan,
Satu lagi hal yang aku syukurin banget ya sama Allah, karena lagu aku yang aku bikin berdua sama DJ Jesse Wild, kita punya grup namanya The Wild Ones, kita bikin satu lagu yang judulnya Nasi Goreng, bukan sih kan, judulnya Nasi Goreng, dan lagu ini baru aja rilis beberapa tahun lalu, didengar oleh Zumba, dan akhirnya jadikan lagu Indonesia pertama yang masuk menjadi lagu official Zumba. Jadi lagu ini bisa didengar oleh pendengar, pelaku, instruktur Zumba di seluruh dunia. Dan kita seneng banget. Jadi di sini juga buat aku jadi kayak aku sebagai seorang musisi, aku juga bisa mempromot lagu aku di situ. Tapi at the same time juga aku sebagai seorang instruktur Zumba juga bisa melakukan tugas aku sebagai instruktur. Tapi di sisi lain juga aku juga bisa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan baik sebagai musisi, sebagai dancer, dan sebagai pencinta olahraga. Dan I think it's itu aku syukuri sekali sih. Aku bersyukur banget. Sekarang through the ups and downs, apa sih Dena pengalaman yang paling berharga dalam hidup kamu? Banyak sih, tapi jujur semenjak kita pindah ke Singapura itu mengajarkan aku banyak hal. Mengajarkan aku untuk toughen up gitu ya, untuk bisa terus beradaptasi dengan apapun probability yang terjadi di kehidupan gitu. Karena gila pas kita pindah ke Singapura itu bener-bener kayak semuanya ya siapa yang rencanain itu kan gitu. Tapi pada saat itu terjadi nggak kebayang, dan aku nggak bisa cerita betapa besar perubahan yang terjadi pada saat itu di hidup aku, yang semuanya harus aku adaptasi langsung dengan itu hanya dalam hitungan waktu, detik. Istilahnya tuh kayak semuanya harus berubah perubahannya luar biasa besar, tapi perubahan ini harus terjadi dalam waktu yang singkat banget gitu. Itu luar biasa. Itu ngajarin aku bahwa pertama yang aku selalu bilang bahwa kita itu tidak pernah sepenuhnya in control terhadap hidup kita gitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita tuh sebagai manusia betul-betul harus suka kan kita dengar bahwa manusia yang paling kuat itu adalah manusia yang paling bisa beradaptasi gitu. Wah, itu I learn the hard way banget sih. Maksudnya benar-benar aku dihadapin pada itu, pada keadaan itu, betul-betul semuanya mengagetkanku, tapi di saat yang sama dalam keadaan aku lagi kaget pada saat itu, sedih, bingung, khawatir, takut, tapi aku harus menjalani semua ini, dan aku punya Aisyah pada saat itu yang dimana aku harus menjadi seorang ibu, jadi aku harus lindungi dia juga. Yaitu pengalaman yang akhirnya aku nggak bilang itu merubah aku, tapi itu betul-betul merubah cara pandang aku terhadap banyak sekali hal gitu. Dan di umur yang udah segitu gitu, aku rasa kayaknya kecil deh probability-nya untuk seseorang tuh bisa merubah pandangan terhadap suatu hal gitu di hidup gitu. Karena kan kita udah kebentuk selama sekian lama. Aku bukan anak kecil lagi pada saat itu terjadi, aku sudah dewasa, sudah matang, sudah mature gitu. Tapi akhirnya ya itu berubah dan gitu. Hal-hal yang dulu menurut aku penting sekarang jadi nggak penting. Hal-hal yang menurut aku dulu nggak terlalu penting sekarang ternyata itu jadi penting banget gitu. Masa-masa itu sampai dengan sekarang selama 3,5 tahun ini aku kayak jadi anak kecil lagi gitu, kayak mengalami semuanya pertama kali lagi gitu. Semua deh, dari hal yang paling kecil, kebiasaan hidup gitu, yang dari selama sekian puluh tahun ya begitulah yang gue jalani dalam hidup, ya begitu. Itu yang gue tahu, itu yang gue kenal, itu yang gue nyaman, itu yang sudah, itu kayak hidup gue emang kayak begitu. Dan tiba-tiba pada saat di Singapura nggak kayak begitu, gue harus ada di satu kehidupan yang totally different, tapi harus sekarang gitu, nggak bisa nunggu lo adaptasi, harus sekarang nih berubah kayak gitu. Nah itu sih lumayan ya, tapi aku bersyukur karena banyak hal yang aku jadi merasa bahwa oh ya mungkin pada saat itu gue nggak bijaksana ternyata kayak gitu. Ternyata sekarang ini yang sebaiknya gue harus lakukan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu shape me, membentuk aku, dan ya semoga bisa nggak merubah aku tapi bring out the best in me gitulah, paling nggak, semoga. What is the highest point and the lowest point of your life? The highest points adalah, paling gampang ini sih kemarin, the highest point adalah pada saat aku mengetahui bahwa Aisyah udah boleh sekolah dan ngelihat dia pertama kali sekolah. Itu kayak one of my
highest high. Pada saat ngelihat dia pakai baju seragam dan nganterin dia sekolah, dan ngelihat dia masuk sekolah pakai baju seragam di usia dia yang udah 9 tahun gitu. Berarti dia udah berapa tahun tuh? 2 tahun, 3 tahun telat sekolah kan berarti gitu. Itu one of my highest high, alhamdulillah ya, Masya Allah. Salah satunya lagi adalah saat ngelihat hasil-hasil tulisannya Aisyah. Aisyah tuh ternyata suka nulis juga. Kayak kamu juga dong ya? Kayaknya itu dia, aku nggak tahu, nurun dari aku kayaknya ya. Dia suka bikin puisi, dia suka bikin cerpen, dia suka bikin komik gitu, dan biasanya dia bikin yang cukup kecil-kecil aja, tapi kemarin dia mulai bikin yang lebih serius gitu, dan itu kayak pada saat aku ngelihat karya tulisnya dia tuh kayak it's one of my highest high juga. Lowest point-nya adalah setiap kali aku melihat Aisyah itu ada dalam satu keadaan yang nyaman tapi aku nggak bisa bikin apapun untuk menyamankan dia gitu. Itu adalah selalu menjadi, aku rasa semua parent pasti sama rasanya gitu. Pada saat misalnya Aisyah lagi kondisinya lagi kurang bagus, atau misalnya dulu pada saat dia masih sering kemoterapi gitu, di mana kondisinya dia suka drop, dia kesakitan, dia merasa tidak nyaman, misalnya lagi muntah-muntah, tapi aku nggak bisa bikin apapun gitu untuk menyamankan dia, untuk menyenangkan dia saat itu gitu. Itu rasanya sedih banget buat aku. Jadi I would say that would be the lowest points in my life. Setiap kali itu harus terjadi gitu. Jadi kayak beban aku nggak terlalu besar gitu. Jadi orang tahu bahwa aku ini hanyalah seorang rapper yang kebetulan aku seneng dan cinta sama musik dangdut gitu. Pertama kali nyanyi dangdut dan sering nyanyi dangdut, ketemu lagi sama Bu Mia. Itu dari jauh Ibu Mia langsung ngomong, "Ibu bilang apa dari dulu?" Kan dia nggak percaya kalau ibu ngomong. Akhirnya kan dulu ngomong nggak mau. Sekarang lihat akhirnya nyanyi dangdut juga.